warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video persiapan UAS yang ketiga ya. Jadi soal ketiga ini dengan bobot 25%, hampir mirip yang di atas juga ya. Sama-sama 25%. Kalau yang sekarang soal ketiga adalah kalian itu dituntut membuat sebuah formulir form di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi form. Ya, jadi perlu tekanin namanya fungsi form dari option customer ribbon. Kriteria yang diperlukan ialah ID mahasiswa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, program studi. Oke. Langkah pertama adalah ikutin yang tadi diminta di sini mungkin ya, ID mahasiswa, nama. Silakan buka Excel-nya. Tinggal ketikkan oleh kalian ID mahasiswa gitu ya, nama gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Tempat lahir gitu ya. Kemudian adalah alamat. Oh sorry, tanggal lahir. Kemudian apa ya tadi kita lihat sebentar, saya lupa, alamat dan program studi ya. Alamat terakhir itu program studi. Oke, kita pilihan program studi gitu ya. Pilihan program studi. Oke, sorry. Pilihan. Saya nggak tahu nih apakah saya. Waduh. Enter ya gitu ya. Oke, kemudian oh ya, mungkin teman kalau merasa tiba-tiba ID-nya ketutup, ini mungkin misalnya kayak semacam home atau fungsi tab-nya hilang, tab ribbon, tinggal klik yang ada di sini ya. Kalau di sini auto hidden. Ya, cuma ini jadi ribet ya. Nanti kita bisa klikin di sini ada show tab. Nah, ini udah ada yang utama-utama. Tahu kalau mau lihat semuanya adalah show tab and comment ya, ada di pojok kanan biasanya. Ya, ya benar pojok kanan ya. Oke, abdi mahasiswa Oke, di mahasiswa, enter, kemudian langkah berikutnya adalah kalian pilih format as table, klik, nah ada seperti ini ya, ingat ada di sini format as table, misalnya kita pilih warna oranye. Nah nanti ada pertanyaan, my table has header, kamu pilih aja, klik OK, akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Oke, ya ada seperti ini, nah ini bisa mungkin boleh dibilang apa ya, disesuaikan. Misalnya kalau tanggal lahir, misalnya kita udah tahu tanggal lahir ini, misalnya format selnya mesti date misalnya. Kadang-kadang kita perlu juga ya ngasih tahu, oh ini formatnya date ya, gitu seperti itu. Jadi sampai ke bawah mesti date ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian bisa juga dari ujung ke ujung, tadi karena kita 10, pilihan program dibatasin pakai data validation misalnya. Misal data validation, misal kita pilih list misalnya, source-nya di sini misalnya ADM kantoran 3 aja cukup, koma ADM perpajakan, ketika misalnya akuntansi. Oke, bisa seperti itu ya. Oke. Jadi ada seperti itu, nanti ada pilihan di sini ID mahasiswa. Terus gimana cara membuat formnya? Teman-teman tinggal lari ke file, option gitu ya. Kemudian custom as ribbon. Nanti pilih yang namanya comment not in the ribbon. Ya, ingat, comment not in the ribbon. Nanti pilih yang namanya form. Nah, kita saya tutup dulu, saya taruh ini, saya ada di sini di home gitu ya. Jadi ada semacam ada main tab, saya taruh di sini. Nanti oke, comment in the ribbon, choose comment, di sini pilih main tab. Jangan taruh di insert tapi di home. Sekali lagi ini mungkin bisa berbeda antara satu komputer dengan komputer lain. Di saya mungkin ada perintah seperti ini misalnya. Oke, cari namanya form. Ingat aja dia pasti berurut. Oke, saya pilih add. Nah, dia akan minta comment not to be added to custom group. To create a group, pick a tab in the list and click new group. Ini yang dimau ini. Jadi lari ke situ. Jadi taruh aja ke sini. Dia mau nggak mau dia menuntut katanya new tab. Nah, udah ada new group ya. Baru atau nanti taruh di sini teman-teman baru namanya add form. Nah, ini nggak mau ya. Nah, inilah yang kayak ini. Nah, ini saya bilang contoh gagal ya. Oh, Mas ini kayaknya nggak seru. Atau kalau teman-teman udah beberapa langsung bisa muncul formnya nggak apa-apa. Tapi intinya comment in the ribbon, kemudian munculkan formnya. Kalau saya mungkin saya riset dulu. Nah, kalau mau riset seperti ini, riset all customization. Ya. Oke.
Jadi saya akan taruh di posisi home, mungkin langsung punya new group. Ya, jadi ditaruhnya ini di home saya. Kemudian saya baru drag not in the ribbon, cari huruf F, jadi F, baru add. Ya, mudah-mudahan sih bisa ya di bagian editing. Nah, ini nanti kita bisa rename. Ya, apalah gitu ya. Misalnya rename, misalnya apa ya gambar-gambarnya ya. Apalah gitu. Display name bukan atau display name-nya saya mau namanya form. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Formulir biar gampang nyarinya. Formulir custom. Kita pilih oke. Oke, munculnya itu kalau teman-teman tadi amatin buat ngecek aja ya nih, misal option, kita bisa lupa nih di mana naruhnya. Custom ribbon, nanti lihat ada di mana nih. Tadi yang kita custom, oh ada di home. Ya, saya custom. Nah, home itu ya seperti ini. Berarti ada ini seperti ini. Langsung, oke. Kemudian, misalnya tadi kita sempat kalau mau aman ya, misal kalau kita belum biasa, yang penting ini kan tujuan untuk bikin form aja ya. Tinggal diklik sebetulnya. Nah, tinggal diisi seperti ini ya, diisi tinggal angka satu, namanya misalnya saya sendiri Sancoko, tempat lahir, misalnya Lamongan, kemudian tanggal lahir misalnya 22 Juni 1990 misalnya gitu, alamat Gereja Sawangan Asri, dalam program studi, misalnya saya asal ya, saya ajak doang, saya enter. Ya kan muncul. Kenapa muncul seperti ini? Saya cancel. Saya close dulu. Oke, saya cancel. Oke, ini kalau seperti itu, teman-teman tinggal restore. Batalkan dulu aja ya, kita close ya. Belum masuk. Ternyata kita pernah menaruh seperti ini. Ada di data validation nih secara panjang. Ya, misalnya seperti itu. Maka kalau melakukan seperti itu, kemudian teman-teman pilih data validation. Nah, untuk menjaga aman, kasih message di sini atau error alert ya. Error alert aja. Ya, misalnya atau dari awal lah kita isi ya. Untuk message-nya isikan dengan prodi misalnya administrasi perkantoran sesuai dengan nama itu ya, ADM perpajakan, kemudian akuntansi. Terus tadi di sini juga tanggal lahir ya, Pak. Tadi kalau teman-teman ingat di home posisinya date. Jadi kalau jangan sampai salah mengentry-nya. Oke. Nah, ini udah ada ya pas di sini emang isiannya. Tapi kita bisa kalau memang ada kesalahan, kita bisa kasih komen atau tadi lebih detailnya teman-teman bisa di input kalau misalnya ngasih tahu misalnya untuk lebih detail lagi di alert ya atau tadi gini sama gitu ya, misal buat jaga-jaga karena dibentuknya dalam bentuk posisi form. Oke, seperti itu ya. Oke, home, form, misalnya saya ulang di sini 0 saja 1, kemudian tadi namanya Sancoko, kemudian di sini tanggal lahir, tempat lahir Lamongan, di sininya adalah 22 Juni misalnya 1990, saya tulis saja Gereja Sawangan. Ya, kemudian apa tadi? Akuntansi deh buat amannya ya ini. Atau saya nulis akun aja. Ya, kita coba ya. Kita enter. Nah, dia kan ngasih tahu. Isikan dengan prodi tadi ya sesuai dengan kita entry. Oke, saya cancel. So tadi ADM perkantoran. Nah, cuman repotnya nggak ada ini ya. Ini kita nggak pakai VBA ya. Kita enter. Ah, close. Wah, tampaknya ada yang belum masuk ya. Oke, kita cek. Kenapa dia belum masuk? Oke, kita terus satu. Mungkin kata di delete ya. Saya ulangin. Sancoko, Lamongan, Lamongan, 22 Juni 1990. Kriya Sawangan, Kriya Sawangan. Bentar.
Ya emang begini ya, coba. Nah, udah muncul ya. Kalau udah ini kita visi close ya. Tadi mungkin reverse tuh ya, udah muncul. Tambah lagi sekali lagi misalnya, saya kalau mau tambah lagi tinggal pilih new. Yang kedua misalnya, saya ingatnya Kak Alia deh. Ariana. Alah, Ariana Depok. Misalnya saya juga nggak tahu. Ya tulis ingat ini date kita udah tahu pasti tanggal lahir sampai Januari misalnya 1995. Alamatnya di Gria Indah misalnya gitu ya. Studi sama kita udah tahu berarti misalnya ADM perkantoran. Ketika udah selesai kita pilih enter. Oke, dapat. Oke, seperti aja untuk UAS yang ketiganya, soal yang ketiga ya. Atas perhatian terima kasih, semoga diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.